Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas dasar-dasar oceanografi dengan tema perkembangan oceanografi pada saat masa-masa Perang Dunia. Perkenalkan, saya Talita Zamira. Saya Muhammad Rizky Sabar Setiawan. Saya Ali Fikri Ibadur Rahman. Saya Bimanya Renugraha. Saya Gadel Syafika. Saya Putri Hoyer Musa. Saya Fina Rizkyana. Saya Raudia Talanofia. Saya Anik Setiawati. Selamat menyaksikan. Pengertian oceanografi. Oceanografi berasal dari kata oceanus yang artinya samudra dan grafi yang artinya gambaran. Jadi, oceanografi merupakan studi ilmiah yang mempelajari tentang lautan. Secara umum, lingkup keilmuan dari oceanografi terdiri dari 4 bidang, yaitu fisika, kimia, biologi, dan geologi. Oceanografi fisika mempelajari mengenai permasalahan fisis laut. Oceanografi kimia mempelajari masalah kimiawi laut. Oceanografi biologi mempelajari yang berkaitan dengan flora dan fauna atau biota di laut. Oceanografi geologi, kelautan mempelajari dasar lapisan atau litosfer bawah laut. Sejarah pertempuran laut pada Perang Dunia. Selama Perang Dunia I, kekuatan utama yang terlibat dalam pertempuran di laut adalah Angkatan Laut Kerajaan Inggris dan Angkatan Laut Kekaisaran Jerman. Adanya partisipasi dari Angkatan Laut Austria-Hongaria, Kekaisaran Ottoman, Prancis, Italia, Jepang, Amerika Serikat, serta negara-negara sekutu lainnya, Angkatan Laut Kerajaan Inggris berhasil meraih kemenangan di lautan. Pun dihadapkan pada tantangan yang besar, Kerajaan Inggris mampu menjaga kontrol atas jalur laut dan berhasil menerapkan blokade laut terhadap Jerman. Pergerakan Angkatan Laut dan peran oceanografi. Selama Perang Dunia I, taktik-taktik seperti pemasangan ranjau laut dan penggunaan pengintaian udara berkembang pesat, didukung oleh kemajuan dalam teknologi komunikasi radio. Perkembangan ini memungkinkan koordinasi langsung antara bagian-bagian armada, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pergerakan armada secara keseluruhan. Ketika Perang Dunia I, perang strategi laut terjadi antara Maestro Angkatan Laut Inggris dengan Jerman. Jerman menggunakan strategi perang bawah laut menggunakan kapal selam atau U-boat untuk melawan kapal perang sekutu dan mengganggu jalur pasokan melalui Samudra Atlantik. Ketika Perang Dunia II, strategi pertempuran laut berkembang yang ditandai dengan digunakannya kapal induk dalam peperangan yang dapat membawa puluhan pesawat tempur sehingga dapat memperluas sasaran operasi. Lautan banyak dikaji saat Perang Dunia Kedua dengan metode dan peralatan pengambilan data yang modern. Hal ini menjadikan oceanografi berperan sebagai bidang penelitian yang menarik untuk dilakukan pada masa damai setelah Perang Dunia. Beberapa alat canggih berhasil diciptakan seperti echosonder yang digunakan untuk melakukan pencatatan data kedalaman dan bentuk dasar lautan. Scuba yang menjadikan peneliti dapat melakukan penyelaman dan penelitian bawah laut dengan nyaman. Penelitian laut dalam juga semakin berkembang karena teknologi kapal selam. Kontribusi ilmuwan di bidang oceanografi. Yang pertama ada Jacques Yves Cousteau atau dipanggil Cousteau. Sebetulnya Cousteau memiliki ketertarikan kepada udara. Dan kemudian pada saat rehabilitasi, seorang perwira angkatan laut meminjamkan dia kacamata renang. Nah, saat itu Cousteau memiliki ketertarikan kepada lautan. Kemudian pada saat dia menyelam ke kedalaman 60 kaki, dia sadar bahwa untuk menyelam lebih dalam, manusia membutuhkan suatu regulator yang dapat memberikan udara dan dapat menghadapi tekanan air ketika bernapas. Kemudian pada tahun 1943, seorang ahli spesialis tekanan pneumatik, dia menemukan jawaban dari keinginan Cousteau ini. Mungkin dia berasumsi atau berspekulasi bahwa jawaban dari keinginan Cousteau adalah regulator. Nah, ditemukanlah aqualung, yaitu regulator yang dapat memberikan udara dan juga dapat menghadapi tekanan air laut ketika bernapas. Ilmuwan selanjutnya adalah Fridtjof Nansen. Nah, Fridtjof Nansen merupakan penjelajah ekspedisi kutub. Ia juga merupakan seorang perancang instrumen peralatan oceanografi modern, yaitu botol Nansen. Nah, bisa dilihat pada gambarnya, botol Nansen ini berfungsi untuk mengambil sampel-sampel air laut dalam. Yang terakhir ada Joseph L. Reid.
Reid ini merupakan orang yang sangat dihormati dan juga memiliki ketertarikan untuk mempelajari tentang teknologi yaitu sonar. Sonar adalah sound navigation and ringing, yaitu alat atau perangkat yang berfungsi untuk mengidentifikasi atau menemukan suatu objek dengan menggunakan pantulan dari objek tersebut. Selanjutnya ada teknologi dan metode oceanografi pada saat perang. Yang pertama yaitu ada pengoperasian teknologi dan metode oceanografi pada saat perang. Contohnya kapal nirawak atau kapal tanpa awak, E-Marine Autonomous Surface Ships atau MAS, merupakan suatu teknologi yang dikembangkan pada kapal. Teknologi ini banyak manfaatnya, mulai dari penggunaan oceanografi, penelitian ilmiah, kebutuhan transportasi, hingga untuk keperluan pemantauan lingkungan. Pada masa Perang Dunia II, telah dilakukan uji coba MAS dan sudah banyak dikembangkan juga. Misalnya Kanada dengan sebuah konsep yakni torpedo Comox sebelum melakukan serangan ke Normandia. Selanjutnya yaitu ada pengembangan teknologi light fishing yang berkelanjutan. Penggunaan cahaya listrik dalam industri penangkapan ikan dilakukan pertama kali di Jepang pada tahun 1900. Kemudian berkembang dengan pesat setelah Perang Dunia Kedua. Beberapa masalah ditimbulkan dalam penangkapan melalui cahaya, yaitu cahaya tidak dapat menyeleksi ukuran dan jenis ikan. Akibatnya, hampir semua jenis ikan pelagis kecil, bahkan ukuran paling kecil, ikut tertangkap oleh alat tangkap yang digunakan nelayan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada Perang Dunia I dan II. Munculnya inovasi baru pada abad ke-20 telah mengubah kehidupan peradaban manusia. Ditandai dengan munculnya Perang Dunia II, aspek inovasi iptek tidak dapat dipisahkan dari rentang tahun 1900 sampai 1945. Pada masa Perang Dunia I, teknologi semakin berkembang. Pada saat itu, bangsa Cina pertama kali membuat senjata manual terbesar, yaitu senjata meriam. Selain Cina, negara lain juga mulai membuat senjata meriam, seperti negara Hungaria, Rusia, dan Jerman. Selama Perang Dunia I, Angkatan Darat Inggris mengembangkan Mark I, yaitu semacam tank tempur pertama di dunia. Kemudian negara lain menciptakan tank yang dibuat oleh Rusia, Jerman, Prancis, dan Italia. Perkembangan teknologi pada Perang Dunia II semakin pesat dan menciptakan inovasi baru yang lebih banyak lagi. Pada masa Perang Dunia II, senjata otomatis dan semi-otomatis sudah diluncurkan dan digunakan. Penggunaan pesawat terbang dan kapal perang dijadikan sebagai senjata andalan. Selain itu, mereka menggunakan roket dan menggunakan bom atom atau nuklir sebagai senjata untuk memusnahkan massal yang ditemukan oleh seorang penemu spektakuler pada masa Perang Dunia II. Selain perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan atau sains juga berkembang pada saat Perang Dunia I dan II. Pada saat perang, ilmu kedokteran yang dipraktikkan pada saat itu juga mengalami perkembangan yang sangat cepat. Dalam Perang Dunia II telah ditemukan penemuan obat dan prosedur medis karena banyaknya korban-korban yang berjatuhan dari kedua belah pihak yang bertikai. Selain berkembangnya ilmu kedokteran, ilmu kejiwaan juga digunakan. Pada saat itu, ilmu kejiwaan digunakan untuk membuat seorang prajurit merasa tidak takut dan lelah dalam berjuang untuk bangsa dan negaranya. Serta digunakan juga teknik rekayasa untuk membuat seorang prajurit menjadi lebih kuat di medan perang. Di balik Perang Dunia tersebut, perkembangan iptek pada masa perang membawa dampak positif dan manfaat bagi kepentingan dan kesejahteraan manusia, seperti membuat pesawat yang mampu mengangkut penumpang dalam jumlah banyak dan dapat menempuh jarak yang jauh. 2. Dibuatnya kapal-kapal modern yang dapat mengarungi lautan dengan daya jelajah yang tinggi serta dapat mengangkut beban yang berat. 3. Meluncurkan peluru yang kendalinya dapat lintas benua yang merupakan cikal bakal proyek angkasa. 4. Ditemukannya roket yang dapat meluncurkan pesawat ulang-alik dan satelit sampai mencapai orbit bumi. Berkembangnya dunia hubungan dan kerja sama internasional setelah Perang Dunia II berakhir membawa angin segar bagi negara-negara yang mengalami krisis pada masa perang tersebut untuk membangun perekonomian dan di negara mereka. Perang Dunia II menimbulkan pengaruh yang sangat besar seperti dalam sektor ekonomi, sosial, dan politik. Pada sektor perekonomian, suatu negara mengalami banyak kerugian akibat perang yang sangat hebat. Perekonomian di suatu negara yang mengalami kerugian yang sangat banyak membuat suatu negara tidak dapat pulih tanpa bantuan serta dorongan dari kerjasama antar negara dalam hubungan internasional. Pada saat Perang Dunia berakhir, keadaan tersebut membuat teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang semakin pesat. Berkat adanya kerjasama
yang terjalin antar negara. Di beberapa negara, korban Perang Dunia telah bangkit dengan kerjasama ekonomi dengan negara lain, baik itu kerjasama bilateral, multilateral, dan regional, untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi masing-masing negara yang mengalami konflik. Kesimpulan pada presentasi kali ini adalah pengembangan teknologi oceanografi semakin maju. Salah satunya kecerdasan buatan atau AI. Lalu, oceanografi juga mengalami berbagai tantangan, salah satunya seperti iklim. Oceanografi tidak hanya memiliki nilai strategis yang besar dalam perang. Oceanografi juga memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan kerjasama internasional. Berikut sumber-sumber yang kami gunakan dalam presentasi kali ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa.